Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Kali ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan bahwa kita akan coba bersama-sama untuk menyusun ya kisi-kisi penulisan soal ujian sekolah. Sebentar lagi tahun pelajaran 2021-2022 akan berakhir dan biasanya Bapak Ibu akan diakhiri dengan ujian sekolah bagi jenjang tingkat akhir ya, sekolah tingkat akhir, misalnya di SD kelas 6, kemudian di SMP kelas 9 ya, dan kelas 12 jika di SMA. Bapak Ibu, untuk kali ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kisi-kisi penulisan soal ujian di sekolah dasar. Kita awali Bapak Ibu materinya atau kisi-kisinya ini dengan mata pelajaran PPKN. Insya Allah Bapak Ibu di video-video berikutnya saya akan tampilkan lagi nanti beberapa bidang studi, terutama bidang studi atau mata pelajaran yang akan diujian sekolahkan. Nah, kita bahas ya dari awal Bapak Ibu. Yang paling atas ini namanya ini identitas kisi-kisi ya. Jenis sekolah, misalnya ini sekolah dasar, kemudian mata pelajarannya PPKN, lokasi waktu kita tentukan ya, ini 90 menit, kemudian jumlah soalnya 40 soal, 30 pilihan ganda, kemudian 5 esai, 5 uraian. Kemudian tahun pelajarannya kita isi ya 2021-2022. Nah, ini namanya identitas kisi-kisi ya, atau kepalanya ya, kepala kisi-kisi atau identitas yang paling tidak memuat beberapa komponen. Kemudian kita masuk ke metrik Bapak Ibu. Di metrik ini ada beberapa komponen, ada nomor, kemudian ada kompetensi dasar, ada kelas, ada materi ya, kemudian ada level kognitif, ada indikator soal, kemudian bentuk soal dan nomor soal. Nah, paling tidak komponennya seperti ini ya, paling tidak Bapak Ibu. Jadi ini sudah mewakili apa yang kita butuhkan di dalam menyusun kisi-kisi penulisan soal ujian sekolah. Baik, kita lanjut ya. Di kompetensi dasar ini Bapak Ibu bisa nanti melihat dari kurikulum yang sudah Bapak Ibu susun ya, biasanya kurikulum 2013 ya. Kita masih banyak menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi dasar ini nanti bisa tinggal memindahkan dari kurikulum yang sudah disusun di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian kita lanjut ke kelas. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena ini ujian sekolah maka materinya biasanya diambil dari kelas atas, dari mulai materi kelas 4, kemudian ada materi kelas 5 dan materi kelas 6. Nah, proporsinya silahkan disesuaikan. Misalnya 60% untuk kelas 6, kemudian yang 40% itu 10% misalnya kelas 4, kemudian yang 30% lagi kelas 5. Boleh begitu. Atau silahkan disesuaikan oleh Bapak dan Ibu selaku penyusun soal. Jadi kisi-kisi soal ini wajib dibuat Bapak Ibu ya untuk menyusun soal. Jadi jangan dibalik, soal dulu dibuat baru kisi-kisi. Nah, itu yang barangkali kurang tepat. Jadi kisi-kisi dulu kita buat, kemudian baru diterjemahkan ke dalam soal ujian. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama ini memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, kelas 4. Kemudian materinya makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, untuk level kognitif Bapak Ibu ini adalah mungkin tingkat kesukaran ya. Kenapa level kognitif? Karena ini pengetahuan ya, bukan tidak termasuk barangkali ke praktek ya, karena ini adalah tes tertulis. Jadi level kognitif ini nanti bisa diisi oleh level 1 atau level 2. Misalnya di sini level 2. Kemudian dilihat juga di indikator soal, kalau memang ini dianggap
tingkatan masih di C2 ya, atau C1 misalnya, ini levelnya level 1. Kita isi misalnya di sini level 2. Baik. Level ini kalau saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Untuk pengisian level 1 ini menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah. Jadi mungkin tingkat kesukarannya rendah sekali. Kemudian level 2 ini menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang mencakup penerapan aplikasi. Jadi mengaplikasikan. Ini level 2. Nah, kalau di bawahnya di sini level 2 itu mengaplikasi, C3 namanya ya. Kemudian level 1 ini mengingat dan memahami, C1 dan C2. Ini level 1 masuknya. Kemudian level 3 ini menunjukkan tingkat kemampuan yang tinggi yang mencakup penalaran. Level 3 ini meliputi level kognitif analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi ada 3 kognitif, C1, C4, C5, C6 untuk level 3. Nah, ini nanti disesuaikan dengan tentu ya Bapak Ibu dengan indikator soal yang Bapak Ibu pilih, begitu Bapak Ibu. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda, kemudian nomor soalnya nomor soal 1. Indikator soal ya, misalnya di sini disajikan label tentang simbol dan sila-sila Pancasila. Peserta didik dapat menentukan hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. Jadi di sini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah untuk menyusun soal terkait dengan indikator ini. Bentuk soalnya seperti apa? Nah, di sini jelas sekali ya. Peserta didik dapat menentukan hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. Ini pilihan ganda. Ya, kita coba ya membuat satu soal yang yang berkaitan dengan indikator yang ini. Yang pertama, kita coba. Nah, ini nomor 1. Nah, lambang sila ketiga Pancasila adalah A. Padi kapas, B. bintang, kemudian C. pohon beringin, D. rantai. Nah, kira-kira ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Sekedar contoh saja untuk indikator tadi yang pertama. Indikator yang pertama yang ini. Pilihan ganda. Kemudian di bawahnya materi ini ada 2 soal ya, kita buat 2 soal. Sama-sama di level 2 ya, sama-sama di level 2. Karena mungkin ini untuk yang level 2 ini di aplikasi ya, atau menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi ya, mencakup penerapan. Baik. Disajikan indikator soalnya, disajikan ilustrasi tentang bencana alam. Yang diminta adalah peserta didik dapat menentukan simbol Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam ilustrasi tersebut dengan tepat. Jadi diilustrasikan dengan gambar ya. Nah, karena ini bencana alam, maka tentu ada nilai-nilai Pancasila. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya nomor 2. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Kalau indikatornya seperti ini tadi, siswa atau peserta didik dapat menentukan simbol Pancasila sesuai dengan sila Pancasila dalam ilustrasi tersebut dengan tepat. Maksudnya ilustrasi tentang bencana alam. Nah, saya tampilkan contoh misalnya seperti ini. Ini adalah gambar bencana alam. Kemudian bentuk soalnya, kalimat soalnya seperti ini. Gambar di atas mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila ke 5, 4, 3, 2. Nah, contoh sederhananya soalnya seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nomor 2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih kelas 4, pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini di sini ada 1, 2, 3 soal. Semuanya pilihan ganda. Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator soalnya disajikan gambar, berarti Bapak Ibu nanti menampilkan gambar tentang kegiatan peserta didik di sekolah. Peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan tentang hak dengan benar.
Nah, jadi tugas Bapak Ibu nanti kalau sudah dibuat kisi-kisinya tinggal disusun soalnya. Jadi kalau sudah berbentuk kalimat seperti ini gampang sekali nanti menyusun soalnya. Kita simpan soal yang ini nomor 3, masih pilihan ganda. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tolong diingat Bapak Ibu, bagi yang belum silahkan nanti bisa di sharing ya, bisa di bahan referensi. Terus ini kelas 4, nah sekarang kelas 5 ada ya. Di kelas 5 ini misalnya kompetensi dasarnya mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini di indikator soalnya disajikan label tentang nilai-nilai Pancasila. Peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dengan benar. Silahkan nanti bentuk soalnya seperti apa ya. Ya, ini pilihan ganda nomor 7. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Nah, maaf, di kelas 6. Kelas 6 ini materinya banyak sekali ya. Materi kelas 6 banyak sekali. Saya sudah buatkan juga indikator masing-masing soal ya, begitu. Yang pertama ini contoh ya. Saya awali dari sini Bapak Ibu. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis penerapan nilai, jadi sudah tingkatannya sudah berbeda ya dari kelas 4 kelas 5. Kemudian materinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini soalnya dari sini mulai ya. Nah, dari sini nih ya. Jadi peserta didik dapat menentukan contoh bentuk kegiatan ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian disajikan ilustrasi kegiatan siswa di sekolah. Peserta didik dapat menentukan sila Pancasila sesuai ilustrasi dengan benar. Jadi ini mesti kalau indikator soal seperti ini Bapak Ibu harus rajin nanti membuat atau menampilkan atau mengilustrasikan kegiatan untuk berbentuk gambar atau label. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada selain pilihan ganda ada uraian. Nah, soal uraian ini di kelas 6 ya. Misalnya indikator soalnya peserta didik dapat menentukan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Jadi ini lebih konkret bahasanya, yang lebih jelas, dapat diukur. Siswa dapat menentukan 3 contoh. Kan gampang ya kalau dibuat soalnya, kalau sudah berbentuk seperti ini gampang membuat soalnya. Ini soal nomor 38 misalnya. Kayak begitu Bapak Ibu. Kemudian kita coba nanti contohkan isian ya, isian. Contoh misalnya di sini materinya menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini materinya adalah pelaksanaan kewajiban. Kalau tadi menganalisis pelaksanaan, sekarang materinya pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal isian, indikator soalnya peserta didik dapat menentukan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi silahkan nanti bentuk soalnya seperti apa gitu ya. Tetapi yang diminta di dalam indikator soalnya bunyinya seperti itu. Peserta didik dapat menentukan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian ada lagi soal isian. Disajikan ilustrasi tentang maraknya budaya dari mancanegara. Peserta didik dapat memprediksi kejadian terhadap budaya Indonesia jika budaya mancanegara tersebut tidak disaring dengan benar. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi enak sekali nih kalau sudah begini, nanti membuat soalnya gampang sekali. Itu Bapak Ibu. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini sudah ada untuk penentuan level-level ini kan masih kosong nih. Level-level di sini masih kosong.
itu nanti Bapak Ibu silahkan nanti diisi levelnya, mau level berapa, tergantung nanti kesukaran soalnya ya. Ingat, levelnya hanya sampai 3, level 1, level 2, level 3. Ketiga level itu nanti sudah dibagi-bagi ya, seperti tadi saya tayangkan. Misalnya ya ini nih, hanya ada 3 level, level 1, 2, 3 ya, tingkat kesukaran. Mungkin ini dianggap rendah, kemudian sedang, ini agak sulit yang level 3. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menentukan level yang dianggap oleh Bapak Ibu ini sulit bagi anak, maka di sini di level 3 ya masuknya ya. Jadi nanti bisa langsung diisi level berapa, begitu ya. Kayak contoh ini gitu. Nah, ini adalah mata pelajaran untuk mata pelajaran PPKN Bapak Ibu. Jadi sudah sepertinya ini sudah tuntas sampai 40 soal yang saya coba tampilkan di sini ya. Ini udah sampai 39 gitu ya. Kemudian 40 soal ya. Disajikan ilustrasi tentang keberagaman di bidang sosial ekonomi. Peserta didik dapat menunjukkan 3 manfaat dari keberagaman dengan benar. Jadi ini uraian, silahkan ya. Bagaimana bentuk soalnya itu diserahkan ke Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh salah satu ya, contoh dari sekian mata pelajaran kelas 6. Salah satunya adalah yang saya tampilkan ini adalah PPKN. Sampai kepada yang terakhir, kompetensi dasar terakhir itu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masuk pilihan ganda, kemudian indikator yang ini juga masih pilihan ganda, kemudian pilihan ganda semua ya untuk yang nomor 12 ini ya. Jadi ada 12 indikator, ada 12 kompetensi dasar ya yang dijabarkan ke dalam indikator soal. Kemudian Bapak Ibu ya tinggal menentukan atau membuat soal yang baik dan benar mengacu kepada kisi-kisi soal yang sudah Bapak Ibu buat. Di sini bentuk soalnya sudah ditentukan, kemudian nomor soalnya di nomor soal berapa, ini sudah ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu gambaran sekilas tentang bagaimana membuat kisi-kisi penulisan soal ujian untuk mata pelajaran PPKN. Besok dan seterusnya insya Allah mudah-mudahan saya diberi sehat Bapak Ibu. Saya akan sajikan juga nanti pelajaran-pelajaran yang lain ya, yang insya Allah nanti akan di US-kan, akan di ujian sekolahkan. Itu saja, terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu nanti masih suka dengan penjelasan saya ini, silahkan nanti di subscribe, jangan lupa loncengnya dibunyikan biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu ya, dengan kisi-kisi soal mata pelajaran yang lainnya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang runtuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.